saya sebenarnya memang senang bermasyarakat itu gitu loh. Mau saya bisa ngomong nggak bisa ngomong yang penting hayu aja gitu. Jadi awalnya saya tuh gini, kalau dibilang berpolitik banget enggak ya. Tapi saya intinya pengen mengajak ayo perempuan-perempuan di Indonesia ini ya khususnya di Kabupaten Jombang, kita menjadi perempuan yang tangguh, yang bekerja, yang punya nilai sehingga kita bisa bermanfaat lah. Gimana ya, prinsip hidup saya tuh kalau mama saya ngajarin kalau mama saya mesti saya nangis. Mama saya tuh kalau bilang apa yang kamu terima dalam hidupmu itu ingat bukan semua milikmu karena ada hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan orang dalam bersama saya Kuni. Podcast obrolan orang dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif, dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Kami menghadirkan secara langsung wawasan dari orang dalam untuk mengupas isu-isu menarik agar kita semua lebih paham peran di balik layar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu sosok perempuan yang tangguh, kemudian juga berpengalaman dan juga pebisnis nih. Ada Ibu Hajah Maya Novita. Kita akan langsung ngobrol nih dengan Ibu siapa nih panggilannya? Ita boleh, Maya boleh. Kalau di luaran tuh Bu Maya, Ibu sekolah Bu Maya, tapi kalau panggilan di rumah Ibu Ita. Ini Ita. berarti lebih nyaman yang mana ini? Mana aja lah. Oke, mana aja Ibu Ya. Ita. Oke. Kalau gitu Sobat Ordal lihat dan tonton sampai akhir ya, karena kita akan membahas percakapan yang seru nih. Karena kita akan ngobrol santai-santai kali aja. Ya, Ibu. santai banget. Maya aja Santai deh. banget. Kalau soalnya di sekolah di mana-mana tuh Bu Maya. Oh, Bu Maya. Oke, Bu Maya, panggilannya Bu Maya. Selamat pagi Ibu Maya, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi, sehat juga Mbak Kuni sayang. Sehat ya Ibu ya? Sehat. Kegiatannya tadi mulai dari pagi? Dari pagi tuh bangun tidur, sholat, bersihin rumah, terus udah. Nggak sarapan dulu Ibu? Saya diet, udah makan telur tadi putihnya Oh, aja. makan putihnya aja. Oke, sehat sekali nih Sobat Ordal Ibu Maya ini. Iya, soalnya udah berumur. Ngomong-ngomong umurnya berapa emang? Banyak, saya nggak pernah ngitung umur. Berapa itu? Banyak lah pokoknya banyak. Soalnya pasti paling Sobat Ordal ngiranya masih berapa gitu. Berapa coba kalau Mbak Kuni? Nebak saya umur berapa? Berapa ya? Pantasnya aja berapa? 35 gitu kali ya Bu? Ya udahlah, terima kasih, nggak apa-apa. Enggak kayaknya ini berapa ini? Loh, 35 dibalik, 53. 53? Iya. Beneran 53? 52 sih mau 52. Iya, saya udah mau Wow. punya cucu. Makanya saya kan bilang nggak usah mikirin umur, jalanin aja hidup itu mah nyantai. Oh, pantesan aja jadi kelihatan muda terus gitu ya Bu ya? Alhamdulillah, ya muda semuanya lah, muda pikirannya semuanya pokoknya harus dibawa muda. Oke, udah 52 tahun nih Sobat Ordal, tapi pasti nggak kelihatan kan pastinya. Baik. Kemudian kalau Ibu Maya sendiri aslinya dari mana sih Bu? Saya aslinya dari Spanyol, Mbak. Spanyol asli? Spanyol Jombang. Spanyol apa ada? Spanyol ada Gudo Jombang, Spanyol. Spanyol itu desa ada. Spanyol. Ya Spanyol. Oh, bukan Spanyol ya. Bukan. Pantasnya gimana? Bukan Eropa, bukan. Soalnya kalau bilang Spanyol Eropa orang percaya aja kan, Gitu udah ya. kelihatan soalnya kan kayak wah. Saya tuh cuma numpang lahir aja di sana. Jadi kan dulu mama saya asli Jombang, papa saya Madura. Jadi mama saya cerita sedikit aja ya. Papa saya itu temannya kakaknya mama saya yang nomor 1. Terus papa saya itu sering main ke Spanyol sini, akhirnya kena ke mama saya. Oh, akhirnya kenal terus Ya, jatuh cinta gitu ya Bu jatuh ya. cinta. Papa saya dulu kerja di petrokimia. Terus waktu mama saya harus melahirkan balik ke kampung kan. Ya. Jadi numpang lahir. Setelah itu saya balik mama saya balik lagi. Saya besar di Gresik dan Surabaya. Saya sempat kuliah di Udayana. Dulu Jadi saya tuh kuliahnya besar di Udayana. saya SD di Surabaya, di SD Gubeng. Terus TK-nya itu di TK Bustanul Alfa Surabaya. Terus kuliahnya di
Udayana sempat sampai dengan semester 8, udah gitu ngelanjutin lagi di tempat yang lain, kayak Oh, gitu. jadi emang nggak di Jombangnya cuma sampai umur berapa itu? Di Jombang balik lagi itu, dari 2012, tapi mulai stay-nya asli itu 2017 bener-bener yang sudah Oh, sudah di Jombang. di Berarti masa kecilnya nggak Jombang. ada yang di Jombang ya? Enggak, saya di Jakarta, masa remaja di Jakarta. Masa kecil tuh di Gresik, Oh, di Gresik di karena ikut. Gresik, mulai SMP, SMA itu di Gresik, kuliah itu di Bali. Ya. Kuliah di Bali dari tahun 92 sampai dengan 96, 96 sampai dengan 2012, 2013 tuh, di Jakarta. Terus balik lagi ke Oh, Gresik, masih bolak-balik Jombang, Jakarta, Jombang, Jakarta, bener-bener stay itu 2017 lah, itu bener-bener udah, baru menetap, bener-bener menetap gitu loh. menetap di Di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang, Berarti iya. udah umur berapa itu? Berarti udah lama banget kan Lama berkelana di banget, luarnya iya. itu ya? Kalau bertanya umur berapa, saya enggak, cuman tahun-tahun aja. Saya karena Oh, nggak oke. pernah mikir umur tadi tuh loh, Iya, Mbak. Iya. biar kelihatan muda terus ya, Iya. biar pikirannya juga sehat gitu. Nah, Jadi nggak usah diingat-ingat terus ya. iya bener. Oke, kemudian kalau Bu Maya sendiri udah berapa periode Bu di Baru DPD? 2, baru 2. Oh, baru 2, berarti Iya ada kan rencana untuk ke 2017 kan, ya 2019 ikut terus jadi. terus jadi. Iya, Oke. Kalau boleh tahu Ibu dari dapil mana Ibu? saya dapil 5. Dapil Dapil, 5 itu? Ploso, Kudu, Ngusian, Plandaan, Kabuh. Oh, jadi pertama kali 2017 baru di Jombang, kemudian Heeh. 2019 mencoba untuk mencalonkan Iya, diri, kemudian mencalonkan diri. langsung jadi. Jadi, iya. Wow, berarti pertama kali langsung Pertama kali, iya. langsung Ya jadi. saya bahasa Jawa juga dulu belum paham banget ya. Pokoknya saya bismillah aja mencoba, menjadi, niat aja lah pengen bermasyarakat seperti apa sih. Pokoknya saya pendekatan bismillah aja, bahasa Jawa juga belajar aja. Oh, Jadi belajar-belajar. bismillah, sudah gitu loh. Intinya kan saya sebenarnya memang senang bermasyarakat itu gitu loh. Mau saya bisa ngomong nggak bisa ngomong, yang penting hayo aja gitu. Berarti Ibu Ternyata, ekstrovert gitu ya Bu ya? iya kali ya. Suka ketemu orang suka? Iya suka, Nyaman saya ya suka senang, gitu? heeh, Oh, senang. berarti ekstrovert nih, agak ekstrovert kalau nggak jarang biasanya orang introvert suka itu. Kan kalau ketemu orang tuh biar apa, recharge gitu loh Bu, jadi bahagia Iya, heeh, perasaannya. iya, Oh, heeh. itu ciri-cirinya orang ekstrovert biasanya gitu Kayak Ibu. gitu ya? Iya. Kalau Ibu sendiri berapa bersaudara Ibu? Saya 3 bersaudara, saya anak nomor 1, nomor 2 di Jakarta, notaris, nomor 3 dia sekarang proses pindah ke Jakarta dari Medan. Oh, Laki-laki, dia kerja di ada salah satu bank, insyaallah wakil direktur oke, bank amin amin. BUMN. Ya udah nomor 1 saya. Berarti 1 cewek, kemudian yang nomor kedua Cowok, cowok, nomor 3? nomor 3, nomor 2 cewek, nomor 3 cowok. Oh, jadi Cewek, 2. cowok, iya. Oke, Ibu anak pertama. Saya anak pertama. Oke, wah keren sekali nih, bisa jadi contoh buat adik-adiknya ini, tentu saja Bu Maya Saya nih. yang nyontoh adik-adik, Oh saya ini paling gitu? bandel ya, di antara Oh, 3 bersaudara saya yang paling bandel. wah ini gimana ini ceritanya ini? Karena anak pertama kan, cucu pertama dari, mama saya dan cucu pertama juga dari papa saya. Jadi Oh, dimanja ke sana kemari gitu loh. cucu pertama dua-duanya, biasanya Iya, berat loh Ibu, kalau cucu pertama itu. Cucu eee, pertama perempuan lagi, ya ya nggak tahu, pokoknya paling paling enak lah ya, iya, soalnya paling masih enak, cucu paling enak. pertama Iya, masih iya, dieman-eman gitu iya, kalau masih bahasa di Jawanya. eman-eman pol. Kalau sekarang udah bisa bahasa Jawa Bu? Sudah, Oh alhamdulillah sudah sudah, bisa? walaupun ya agak-agak belajar dikit lah, tapi udah bisa kok. Oke, sudah bisa. Membahas tentang selanjutnya nih, tentang karir Ibu di politik ya, Bu Maya. Sekarang kan banyak, ya adalah anak muda, sebagian anak muda tuh yang mungkin masih belum terlalu familiar kan dengan dunia legislatif itu. Kemudian juga apalagi Ibu Maya kan perempuan gitu. Padahal menurut data BPS itu keterwakilan perempuan itu kan harus 30% ya Bu ya. Ya. Kalau Ibu Maya sendiri nih, sebagai perempuan yang berkarir di politik dan juga sudah 2 periode nih, apa yang memotivasi Ibu Maya untuk, "Oh aku milih ke jalur politik deh," gitu, "coba nyalek deh," gitu? Jadi awalnya saya tuh gini, kalau dibilang berpolitik banget enggak ya, tapi saya intinya pengen mengajak, ayo perempuan-perempuan di Indonesia ini ya, khususnya di Kabupaten Jombang, kita menjadi perempuan yang tangguh, yang Mmm, bekerja, yang punya nilai, sehingga kita bisa bermanfaat lah, kayak gitu aja. Jadi perempuan yang punya nilai, bukan berarti jadi kita merendahkan
yang lain. Tidak, ya. Tapi Ibu mengajak perempuan untuk lebih semangat lagi, untuk Iya. bisa berkarya gitu ya Bu ya? Iya, bener. Tuh, oke. Kalau menurut Ibu Maya sendiri, tantangan di DPR ada nggak sih Bu? Karena Ibu kan kayak saya lihat kan nyantai, kemudian juga menjalani ini dengan enjoy, kemudian dengan perasaan senang. Ada nggak sih Bu tantangan selama di DPR itu? Kalau saya merasa nggak ada tantangan, ya gimana ya, ya nggak ada ya Ya nyantai pasti, ajalah. ya mungkin kayak pasti ada, tapi sama Ibu Maya dibuat kayak nyantai Iya, aja nyantai gitu ya? aja, heeh. Saya mikirnya pokoknya semua yang ngatur udah ada ya, yang di atas udah gitu ajalah, Oh jadi dijalaninya sambil santai, nyantai. ya. Iya soalnya nanti sakit juga ya Bu ya kalau banyak mikir ya? Iya, santai aja. Oke oke oke. Kemudian, menarik nih. Bu Maya kan juga tadi mengajak perempuan untuk jadi perempuan yang berdaya. Kalau Kuni lihat CV-nya Bu Maya kan, Bu Maya juga punya, bisnis ya? Iya, saya Punya bisnis ya, punya Bu? percetakan. Kebetulan ya digital printing tuh saya belajar, terus otodidak. Saya Otodidak? otodidak ya. Wow. Ya belajar aja sendiri gitu, terus akhirnya sekarang saya turunkan ke anak saya gitu. Belajar itu juga bisnis sama adik saya di Jakarta gitu. Ya kita ada sedikit jual beli rumah sama adik gitu. Adik kan notaris yang nomor Iya. 2 itu kan. Jadi udah ya kita senang aja daripada ngapain sih gitu loh. Daripada bukan nggak ada kerjaan sih sebenarnya, cuman buat sampingan juga, Ya sampingan senang aktivitas aja gitu iya. aktivitas karena kan anak saya juga udah menikah, udah berkeluarga kan gitu. Jadi Anaknya saya berapa Ibu? anak saya 1. Oh anaknya Anak saya 1. 1, tinggal di satu kota di Bojonegoro, Mmm. ikut suaminya kerja di Pertamina. Jadi ya saya sudah nggak ada pikiran apa-apa. Jadi pikirannya ya udah buat masyarakat ajalah. Untuk mengabdi sambil berarti Ya, kalau Ibu sendiri nggak suka gabut ya? Kalau generasi muda ini gabut itu tamparan apa? juga nih, Aku gabut nggak itu ngerti. apa sih Gabut itu Mas? apa? Gabut itu kayak galau brutal apa sih? Gabut itu kayak bermalas-malasan gitu loh Ibu, kayak bahasanya anak muda sekarang kayak Wah, mau diajak keluar terus kayak, "Ah nggak usah wis gabut aku," gitu loh enggak. Ibu. Kalau saya senangannya traveling, Mbak. Jadi saya tuh kadang di Jombang, kadang di Bojonegoro, kadang di Jakarta, kadang ada di Gresik. Karena rumah saya ada di Gresik. Oh gitu. Heeh, rumah saya di Jadi Gresik. tiada hari tanpa gabut gitu Ibu? Nggak ada. Jadi setiap hari saya keliling. Ini udah 50 tahun loh, 52 tahun Sobat Ordal, untuk Sobat Ordal yang mager-mager, mager Ibu, Oh gabut itu gabut itu mager. mager ya? Iya mager. Enggak, saya mesti keliling-keliling terus. Kalau enggak, wah liburan mau ngapain nih? Kan adik ada di Jakarta. Ya udah ke Jakarta, nanti kalau enggak ke papa saya kan ada di Medan. Oh jauh ya Bu? Tuh, iya, Oh berarti ini pisah-pisah ini? Bener-bener pisah kota, pisah-pisah. anaknya juga di Bojonegoro, terus Iya, Ibu di Jombang, iya, adik usaha ada di Jombang juga. oh di Jombang. Apa Iya, itu Ibu adik-adik di usahanya? Jakarta. Usaha saya percetakan, Percetakan? digital printing. Barangkali mau sekalian promosi juga Ibu? Iya, kalau ada apa-apa itu pesan banner, pesan segala macam apa bisa kok, bisa, pesan muk, pesan cangkir, Oh itu juga bisa? nota-nota, Oh berarti lengkap semua Ibu? loh sebenarnya lengkap, iya lengkap. Aku juga punya papan reklame, ada papan reklame. Mmm. Terus apa ya, ada map rapot, ada apa itu namanya, macam-macam, undangan nikah juga. Oh undangan nikah juga Bu? Iya, undangan nikah. Undangan nikah juga. Berarti untuk Sobat Ordal yang mau nikah bisa pesen di mana Ibu? Namanya apa dong? Kan nggak Alif, tahu. namanya Alif Digital Printing, adanya di Oh. Jalan Gatot Subroto nomor 88. Yang depannya ini, stasiun itu bukan Bu? Rel kereta Sebelum rel Iya, kereta, sebelum rel iya, kereta itu? sebelum Jalan Pasar satu Pom. arah itu ya? Iya, jalan satu Oke, arah soalnya di saya juga situ. pernah pesan di situ Ibu. Oh ya, tahu lah, Iya. ayo monggo, kalau nyari saya tak diskon. Oh gitu ya, oke berarti wah ini bisa pesen, diskon ini. iya pesen buku juga bisa, pesen Iya, saya pas apa-apa itu pesan bisa. album kayak kelas akhir gitu Oh di gitu, album, Alif. iya. Iya, bisa kan bagus juga kok Bisa. hasilnya. Loh, ya iya jangan sampai nggak bagus. Sekalian promosi ini. Iya. Ya kan karena mendukung UMKM Kabupaten Jombang juga Iya, nih. benar. Berapa Ibu pegawainya Ibu? Ada 15. Oh 15. Berarti ya cukup banyak ya Ibu ya, cukup gede. Alif kan juga sudah lama kan Bu? Sudah lama. Ada satu alat yang ada di Jombang itu cuman di Alif aja. Saya punya mesin CTCP. Jadi segala macam cetak itu kan harus di plat namanya ya. Nah, itu ke tempat saya. Oh masih Cuma ke adanya tempat di saya. Iya, di adanya di Alif namanya CTCP. sampai sekarang masih sering cek-cek Ibu ke sana? Mesti saya masih cek walaupun direkturnya anak saya. Saya kan karena saya udah jadi ini jadi enggak. Anak saya tetap cek-cek dari jauh, tetap. Tetap ngecek-ngecek ya? Tetap ngecek-ngecek. Terus cara bagi waktu kalau Bu Maya sendiri gimana?
untuk Bagi waktu bisa apa tuh? ya kan bagi waktu harus ke Jombang juga otomatis kayak rapat-rapat, kemudian juga Ibu punya hobi yang lain, kemudian ada pekerjaan yang lain juga. Cara bagi waktunya Ya gimana Ibu? gimana ya, ya ngikut arus aja kalau memang ada waktu di Jombang saya tidur di Jombang. Tapi kalau enggak, kalau libur, kalau bener-bener kosong, saya pengen tidur di rumah Gresik, saya pulang ke Gresik. Kalau kangen sama anak, saya ke Bojonegoro, Bojonegoro gitu. heeh, gitu. Nanti kalau libur panjang lagi, kangen sama adik, saya ke Jakarta. Kalau bener-bener kepengen liburan, misalnya tiket mahal, oh saya mau ke Medan lewat Malaysia gitu. Oh gitu? Ya hobi saya traveling juga. Lewat Malaysia? Iya, lebih lebih bisa lebih murah. Oh kalau lewat Malaysia terus baru ke Medan? Tergantung, iya tergantung Tergantung, sih, oh berarti harus cari harus pinter-pinter oh lihat event lah. oh berarti berarti seorang Bu Maya juga lihat-lihat harga-harga gitu Loh ya? ya iya toh Mbak, masa terus mau dibrol-brolin, boros-borosin, enggak Iya lah, kan ada yang barangkali lebih kan, penting. menikmati hidup sambil Ya menikmati hidup. membuang-buang uang kan Ibu? Bukan, berbagilah Oh. intinya. Hobinya Ibu selain traveling apa Ibu? Berdagang tadi itu, Oh berdagang. berdagang, jadi hobinya Berdagang. traveling yang pertama, yang kedua berdagang. Yang Berdagang. penting gerak gitu kayaknya ya? Iya, saya nggak bisa diem, orang saya ke mana-mana sendiri ini kok, bawa mobil sendiri. Oh nyetir sendiri? Iya sendiri. Sampai sekarang? Iya. Saya kira barangkali punya supir. Dulu, sempet pakai, cuman kan saya lebih ke, enak privacy ya, Iya, lebih enak sendiri gitu sendiri, maksudnya? heeh, lebih sendiri mau ngapa-ngapain enak lah gitu. Tapi biasanya ngantuk kalau nyupir sendiri tuh Saya kalau enggak tuh Mbak, oh enggak? heeh, Rahasianya apa ini Bu? apa ya, Minum ya kopi, Ibu biasa minum aja. kopi? Enggak, aku enggak minum kopi, Enggak minum kopi, tapi enggak. bisa nggak ngantuk juga ya Ibu ya? Iya, Ibu suka mungkin jajan apa enggak? sebenarnya saya enggak suka saya suka lapar mata. Oh Saya suka tuh lapar mata? heeh, lapar mata, jadi kalau beli saya mesti beli banyak buat temen-temen, buat apa ya, pengaruhin saya supaya enak makan gitu loh, biar ada temennya. Oh biar ada temennya. Jadi Ibu Heeh. kalau semua beli keluar kemana nggak beli satu doang? Iya, saya kalau mau makan mesti ngajak orang, Oh gitu. biar saya Enak pengen nih, enak orang yang diajak. makanya, "Ayo makan dimakan sama makan lumpia Mas, ayo Mas, jangan cuman diem-diem sambil ngeliatin ini loh." Ini nggak kecium ya Sobat Ordal ya baunya. Ibu suka berbagi berarti ya? Eee, Gimana ya, prinsip hidup saya tuh kalau mama saya ngajarin kalau kalau mama saya mesti saya nangis. Mama saya tuh kalau bilang, "Apa yang kamu terima dalam hidupmu itu inget bukan semua milikmu karena ada hak orang lain. Walaupun tidak semuanya kita bagikan, Iya tetapi tentu saja. ada sebagian itu adalah hak orang lain." Jadi saya mesti Mesti berbagi karena juga iya, itu ajaran langsung dari iya, Mama Ibu Maya. mama saya seperti itu memang. Gitu. Ya Luar ya biasa. saya menjadi legislatif juga salah satunya itulah, kepengen banyak teman, kepengen banyak karena kan saya sendiri, anak juga sudah selesai kan, Iya. saya mau ngapain ini gitu loh. Nah salah satunya juga di situ makanya, jadi legislatif saya nyantai gitu loh, nggak kepengen yang muluk-muluk mau apa-apa enggak, yang penting kita banyak temen, nyaman, happy, bisa berbagi dengan semuanya itu lebih lebih enak. Kalau apa, punya cita yang sampai gimana kan jadinya kemerungsung kita itu. Iya. Ya, jadi Ibu daripada juga hanya berdiam diri, kemudian juga Ibu nggak bisa berdiam diri agar bisa bermanfaat, Ya, kemudian juga berdaya, bertemu orang, iya, memberikan kebahagiaan iya. juga untuk Tutur-tutur orang. tuh saya seneng Mbak, Tutur tutur-tutur oh tut tutur-tutur. heeh. Oh bilang-bilangin orang gitu Iya suka? seneng saya, heeh. Gimana itu Bu contohnya? Jadi saya itu kan walaupun saya ada di dapil sana, tapi kan saya tinggalnya di Jombang. Jadi beberapa tuh saya ngumpulin ada tukang jahit, ada karyawan-karyawan saya, itu kalau mau menikah, mau apa, kan ada aja ya mau itu saya nasehatin, "Mesti Oh, ini tuh saya oh nasehatin ini mesti." Iya seneng. wah ini ibunya orang banyak ini berarti? Yang ya sih seneng aja lah, seneng berbagi gitu loh. Kadang kan saya punya Iya. pengalaman, nanti ya ini seneng pokoknya seneng tutur-tutur. Oh seneng tutur-tutur. Ini biasanya kalau seneng tutur-tutur tuh dosen ya? Nggak tahu ini Tapi ini ke nyasar-nyasar. politik, tapi juga politik kan bisa bermanfaat juga Bu untuk orang lain kan juga Ya, ranahnya kan juga lebih luas luas lagi. ya. Kalau boleh tahu sebelum ke politik sendiri, Ibu fokusnya kemana? Nggak ada, saya ya berdagang itu tadi. Oh bisnis ya Bu ya? Iya, dulu sebelumnya lagi kerja di Jakarta, tapi terus Oh, pulang ke mana, Jombang itu 2017 bener-bener. oh, Jadi di Jakarta mungkin berapa, 2006 sampai tahun 96 sampai 2000? 2000 yang bener-bener ninggalin ya 2000 berapa, 2013, 2014 lah.
Oke, berarti ya cukup lama juga ya, Bu, Ya. ya? Oke, selama Ibu di Jakarta tinggalnya di mana, Ibu? Di Dan Jakarta saya sama siapa di juga? Bintaro di sektor 5, saya sama anak sama almarhum suami. Dulu kerjanya di PP Taisi BUMN juga, tapi kan sudah Mmm, meninggal bapaknya anak saya, gitu. Bangga juga. Heeh, jadi ada di Jakarta ada di komplek di Bintaro Jaya, di situ adik-adik saya juga iya, Oh, di situ di sana. juga ya? Iya, heeh, ada di maksudnya di dalam satu komplek gitu, gitu. Kemudian Terus kemudian kan saya sakit, katanya orang Jawa itu kan tirah ya. mmm, Ari-ari saya kan ada di Spanyol tadi itu, oh, jadi kita Spanyol. kita nggak tirah di Eropa, tapi kita balik lagi ke Ngudo tadi itu, terus akhirnya sembuh sampai sekarang ini. Oh, dulu sakit kemudian kembali ke Mhm mhm Jombang, mhm mhm. alhamdulillahnya diberi Iya. kesembuhan gitu ya, Kesembuhan Ibu, ya? iya. Mungkin memang harus ditakdirkan untuk mengabdi di Kabupaten Jombang Iya, ya, Bu, ya? katanya orang Jawa gitu kan, balik ke ari-ari, di mana ari-ari itu ditanam katanya kan kayak gitu ya. Iya, kata Ari-ari orang saya Jawa kan gitu ya. ditanamnya di Spanyol itu tadi, Berarti harus kembali ke kembali ke Spanyol. heeh, Karena udah kembali ke sana. berkelana lama juga ya, Ibu, Iya, ya? berkelana lama. Oke, kalau boleh tahu nih, Ibu, ini pertanyaan yang mungkin cukup sensitif ya. Ibunya Bu Maya sudah masih ada atau Mama saya udah almarhum tahun 2017. oh, 2017. Jadi, 17. 2017 kemudian sebelum di sini ya, Bu, tinggalnya juga di Jakarta apa Eee, di mana? di Gresik dan Jakarta. Jadi papa saya pensiun terus mama saya langsung, pindah ke Jakarta, sempet juga di Hong Kong ikut sama adik saya yang nomor 3 itu, gitu. Gitu ya, Bu. Selain pesan-pesan tadi ada nggak sih, Bu, yang pesan barangkali juga sobat ordal bisa mengambil hikmahnya dari ibunya Bu Maya itu, mamanya Ibu Maya? Kalau mama saya, eee, kerjakan yang mudah, yang baik menurut agama Islam, karena agama Islam itu tidak sulit kok, yang mudah saja yang kamu kerjakan, yang paling mudah apa? Berbagi. Mmm. Ada lagi, Bu, selain itu? Enggak, Ini sudah juga itu aja. pesan untuk Kuni juga sih dan juga pasti sobat ordal bahwa dimanapun kita berada, keadaan apapun kita juga kalau bisa itu tetap berbagi Iya, gitu ya, Bu, berbagi. ya. Bukan hanya sebatas harta saja ya, tapi Iya mungkin bantuan kecil atau juga iya kebahagiaan iya gitu kan. Kebahagiaan kan nular kan, energinya Ibu iya juga nular nih ke iya saya ini karena bawaannya energik nih. Kalau masih muda terus gini kan malu nih sama Ibu Maya ini. Baik baik. Kemudian luar biasa nih obrolan kita pada hari ini. Bu Maya sendiri ada pesan nggak sih buat generasi muda? Generasi muda dulu deh Ibu, yang sobat Kalau ordal yang melihat ini. kalau menurut saya generasi muda sekarang lebih lebih energik, lebih banyak apa ya, aktivitasnya daripada kita-kita yang sudah berumur ini, lebih banyak kegiatannya. Ya itu aja yang harus lebih lebih diasah gitu ya. Mereka lebih punya kegiatan kayak mas-mas ini yang di sini kan tuh lebih sambil kuliah, mereka sambil kuliah kan ya? Iya, ada yang sambil kuliah Iya ya? kan dari sambil kuliah, nah mereka bisa bekerja seperti ini kan tuh lebih lebih ada manfaatnya. Kalau dulu kan enggak, dulu kan, orang-orang zaman dulu kan kuliah dulu, baru kerja, Iya, baru ini. Kalau satu-satu sekarang kan ya iya Bu? satu kalau sekarang kan enggak, mereka bisa kuliah sambil kerja, apalagi anak-anak SMA. Saya kan terima anak magang juga kan, di Alif tuh Oh, di ada Alif tuh ada yang magang iya juga? selalu Anak selalu ada anak SMK magang berarti ya SMK, Bu? iya ada anak SMK. Nah itu mereka kan bisa sambil kerja, mereka bisa sambil terima orderan desain apa, sambil belajar, itu kan lumayan sudah menghasilkan gitu loh. Gitu. Itu Pokoknya yang SMK penting apa SMA Ibu? SMK SMK SMK. Jadi SMK ya. oke, pesannya Ibu Maya buat sobat ordal yang masih muda-muda itu banyakin aktivitas gitu ya? Aktivitas, pokoknya kerja kerja kerjalah, seolah kita itu besok sudah nggak ada gitu. Oke, kerja 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 biar kerja kerja. menghargai waktu Ibu ya? Iya. Oke. Kalau pesan buat perempuan, Bu? Karena Kuni lihat juga kan Ibu sebagai perempuan yang berdaya, juga beraktivitas padat juga, tetapi juga tetap membawa energi yang positif untuk sekitar. Apa ya, kalau kalau saya ya tetap kembali lagi menjadi perempuan yang berkualitas ya tetap bekerja ya, bekerja sesuai kodratnya, tetap ingat di keluarga, terus ya itu, tetap ya itu tadi, bekerja itu laga, Oke. bekerja. Tetap berdaya, yang penting Iya, itu nggak diam saja gitu iya ya, nggak Bu, ya? diam aja, heeh. Entah meskipun Dan di rumah atau apapun itu, yang penting itu ada yang dikerjakan. iya ada yang dikerjakan supaya menghasilkan gitu loh, kan apa aja bisa ya, berdagang dari rumah juga Iya, sekarang bisa. kan juga online-online tuh kan juga Iya menjanjikan juga kan Ibu iya. ya? Oke. Ada lagi Bu yang mau disampaikan untuk sobat ordal? Mungkin ada cerita yang Kuni belum, tanya kemudian Ibu pengen menyampaikan sesuatu nih?
mumpung ada di podcast ini? Kalau sekarang di otak saya ini kan saya sudah mau ada janji dengan rapat fraksi. Jadi otak saya udah ke Golkar nih. Oh gitu. Oh Ibu asli Golkar nih? Iya, saya di Oh udah. Golkar. Dari awal memang di Golkar? Iya, dari awal di Golkar. Oh, Jadi di kecil Golkar. papa saya dulu juga dari Golkar kan. Oh dari Papa Golkar. saya dulu BUMN, Ya. kerjanya di petrokimia sampai dengan wakil direktur produksi 3. Wow. Tapi dari mulai petrokimia berdiri, pensiun di tahun berapa papa saya dulu? 2006 pensiun. Oh 2006 pensiun. Heeh, Berarti asli memang wong Golkar gitu ya? Iya, orang asli wong Golkar. Dulu zamannya Harmoko gitu ya. Udah mama saya dulu juga aktivis Dharma Wanita. Jadi kalau di dunia kayak pemerintahan apa dan segala macam itu tidak asing bagi saya gitu. Bagaimana kita harus bersikap itu nggak asing. Karena juga dari dulu dari kecil juga sudah terbiasa dengan itu ya? Iya, terbiasa dengan hidup yang seperti itu. Berarti Karena sudah kan BUMN, berpengalaman juga ya? ya mengikuti arus lah gitu. Iya. Oke, oke. Baik, terima kasih atas wawasan, kemudian juga cerita, inspirasi yang sudah dibagikan oleh Bu Maya. Semoga juga percakapan ini bermanfaat untuk Sobat Ordal yang melihat. Terima kasih Bu Maya atas dedikasi untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Semoga Ibu diberikan kemudahan, kemudian Amin, kesehatan, amin, kesuksesan, amin. selalu menyertai Ibu dalam setiap langkahnya. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Ordal yang sudah menonton podcast Obrolan Orang Dalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ke pasar beli ikan pari, di rumah bikin sambal terasi. Jangan lupa follow medsos podcast kami biar nggak ketinggalan info A1 dari kami. Jangan lupa untuk follow dan saksikan kami di media sosial. Ada Instagram @dprd Jombang, kemudian juga YouTube DPRD Jombang, TikTok @dprd Jombang. Saya Kuni pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa nonton podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.